Yang saya hormati Bapak Pendeta Edward Siregar. Kemudian yang saya hormati juga pelayan Tuhan serta jemaat GDI Kota Sibolga yang dikasihi Yesus Kristus. Di sini saya minta maaf, saya mengambil waktu ibadah. Saya kira tadi selesai ditutup dulu baru saya berbicara, Bapak. Namun ya saya sungguh bangga diberikan di tengah ibadah kita untuk menyempatkan diri berbicara. Kami dari Polres Sibolga tentunya hadir di tempat ibadah kita ini dalam rangka melaksanakan suatu program yang namanya Minggu Kasih. Dan ini juga kesempatan yang indah saya Bapak Pendeta ingin sekali memperkenalkan diri dan juga ada istilahnya martologo, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi nama saya Bapak, saya Edi Inganta Guru Singa Karo-Karo. Ibu saya Guru Sembiring Kembar. Kemudian juga saya baru dilantik menjadi Kapolres Sibolga kurang lebih seminggu, hampir 2 minggu lah. Dan saya sudah berkeluarga. Saya memiliki putri 4. Saat ini di Gading Serpong di Tangerang. Mereka sekolah di sana. Istri saya guru parangin-angin. Jadi saya asli tulen orang kita Medan lah. Saya lahir besar di Simpang Selayang. Tepatnya kalau tidak jauh 5 rumah dari pintu utama rumah doa. Rumah doa di Simpang Selayang. Kemudian dari Medan inilah saya masuk polisi, namun baru kali ini saya ditempatkan bertugas di Polda Sumatera Utara. Karena saya ditempatkan pertama di Kalimantan Timur, kemudian saya sekolah, kemudian ditempatkan di Jambi, saya sekolah di Mabes, saya sekolah baru di sini. Mungkin itu sedikit tentang profil diri saya. Mana tahu nanti di depan saya ini ada saudara saya, mungkin tetangga. Tolong sapa saya Bapak, supaya kita bisa saling mengenal. Kemudian pada kesempatan indah ini juga atas izin Bapak Pendeta tadi kami minta waktu berkaitan dengan menyampaikan beberapa pesan Kamtibmas yang mungkin sudah sering kita dengar. Kalau saya bilang zaman sekarang ini lebih pintarnya masyarakat, sudah tahu semuanya, bisa lihat dari media sosial, media streaming dan sebagainya. Namun kami memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan kepada kita semua terkait dengan tren situasi Kamtibmas di kota kita. Secara umum, kota kita ini kota berbilang umat, sangat-sangat majemuk. Saya pernah menemukan kondisi kota ini ketika saya bertugas di Balikpapan. Semuanya ada di sini. Oleh karena itu, saya perlu ingatkan kita untuk saling mengasihi. Dan saya hari ini mendapatkan pelajaran dari Pak Pendeta tentang bagaimana kita menggunakan pelita kita, mata kita sebagai pelita hati kita. Jadi saya juga mendapat laporan dari para kasat bahwa ada beberapa kriminalitas yang sedang tren di wilayah kita, dan perlu kita sebagai anak Tuhan mengetahui supaya kita bisa deteksi lebih dini dan kita bisa mengantisipasi. Apa aja itu? Tadi juga disampaikan sama Pak Kasat Dimas, tolong sampaikan Pak. Yang pertama, mari kita menggunakan fasilitas berkendaraan yang benar. Di sini kita lihat ya banyak sekali lah yang tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk. Ini yang klasik. Namun ini perlu kita ingatkan kepada anak-anak kita supaya pakai aman, pakai semuanya supaya aman di jalan. Kemudian juga sudah terjadi beberapa minggu ini kejadian curanmor. Karakternya motor hilang karena apa? Karena kunci ditinggal. Nah, ini juga perlu diingatkan kepada anak-anak kita, sama istri di rumah dan kita sendiri, untuk ketika belanja jangan sampai kuncinya ditinggal. Inilah karena kota Sibolga begitu aman, namun ada saja bisa jadi pelaku ini adalah orang yang melintas di kota kita karena dilihatnya kunci kan lengket, dia bawa lari. Nah, itu sudah dilaporan masuk. Kemudian juga ada juga KDRT, kemudian ada juga perkelahian dan
tawuran, itu juga kita ingatkan anak kita. Kalau misalnya kita curiga, kita lihat anak kita sudah mulai agak aneh-aneh, informasikan, ya. Jangan sampai kita tidak peduli kepada anak kita, nggak taunya di luar sana mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, ingatkan. Dan kalau memang sibuk kita, bisa telepon. Ya, kita sekarang udah canggih. Ada yang namanya pelayanan 110. Namun ada syaratnya. Apa itu? Jangan telepon. Karena saya lihat banyak sekali yang laporan sama saya, telepon itu prank. Ya. Hanya ganggu-ganggu saja. Ada pula kadang-kadang ya mungkin perempuan ini pengen juga cari calon laki-laki, minta kenalan, ya kan, ada juga, ya kan. Tapi nggak apa-apa. Tapi nomor telepon 110 itu digunakan dengan bertanggung jawab. Kita sampaikan identitas kita, nomor HP kita supaya kita cross check. Jangan sampai nanti Pak Polisi datang jauh-jauh, rupanya nggak ada orangnya. Gitu. Ya, sampaikan. Sini sering terjadi perkelahian, tapi saya berharap anak Tuhan harus jadi contoh. Tadi kita sudah belajar tentang menggunakan mata. Kalau kita pakai mata kita sebagai pelita hati kita, yakin kita pasti akan pakai helm. Yakin kita nggak akan berantem. Kita nggak akan memukul anak ataupun istri kita. Karena apa? Karena kita harus sering melihat yang namanya hal-hal yang terang. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau semakin sering kita melihat, jadi nggak ada lagi alasan, ya. Pak Polisi ngomong pakai helm, itu banyak yang nggak pakai helm. Kan selalu begitu kita, Bapak. Padahal itu salah. Kenapa? Karena kita menggunakan mata kita melihat yang gelap. Ya, selalu kita melihat yang gelap, makanya kita ikut-ikutan gelap seperti tadi disampaikan. Tapi lihatlah yang benar. Oh, itu yang benar, itu yang kulakukan.